Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi ta'ala wa ta'atih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahmakumullah. Hanya kalimat syukur yang pantas kita ucapkan melalui lisan kita dengan hati yang tulus dan ikhlas, kita mantapkan di dalam hati sanubari kita, dan dengan amal soleh sehari-hari kita praktekkan rasa syukur tersebut. Karena inilah makna syukur yang sebenar-benarnya kepada Allah. Dengan sebuah harapan, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mampu bersyukur kepadanya dengan sebenar-benarnya syukur. Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Dan kita juga masih memiliki harapan dan doa, mudah-mudahan Allah menetapkan keyakinan dan akidah yang dibawa oleh Rasulullah ini di dalam hati sanubari kita sampai penghujung hayat kita nanti. Amin. Khatib tidak lupa selalu berwasiat, khususnya bagi khatib pribadi serta umumnya bagi seluruh jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan dan juga menjauhi dengan sekuat tenaga apa yang Allah haramkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Menurut kalender Hijriyah, kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 11, atau insya Allah besok kita akan menginjak tanggal 12 Rabiul Awal, di mana mayoritas ulama menyatakan bahwa tanggal 12 Rabiul Awal inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di atas muka bumi. Dan tanggal 12 Rabiul Awal inilah sebagai tonggak sejarah mencatat akan seorang pemimpin, seorang nabi, seorang hamba Allah pilihan yang sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain hanya untuk sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sesuai dengan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa sesungguhnya
telah terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, sebagai suri tauladan, sebagai contoh bagi kita umat manusia dulu, sekarang, dan zaman yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua bisa dan mampu mencontoh tentang kehidupan Rasulullah, akhlak Rasulullah, perilaku Rasulullah, sehingga kita akan termasuk golongan hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kelahiran Rasulullah ini sebenarnya pada zaman itu tidak ada tradisi ulang tahun, tradisi perayaan Maulid, tradisi-tradisi lainnya yang notabennya memperingati hari kelahirannya. Tapi hari kelahiran Rasulullah ini dimulai semenjak kekuasaan Fatimiyah. Maksudnya ketika Khulafa Rasyidin telah selesai, diganti oleh para sahabat, diganti Bani Umayyah, diganti Bani Abbasiyah, dan diganti pemerintahan diganti oleh Bani Fatimiyah atau putra-putra Fatimah Az-Zahra. Maka disitulah diperingati hari kelahiran Rasulullah, hari kelahiran Ali bin Abi Thalib, hari kelahiran Hasan dan Husain, dan juga hari kelahiran Fatimah Az-Zahra. Maka disitulah awal dimulainya kegiatan atau peringatan Maulid Nabi ini. Dan ketika terjadi perang salib, saat itu kondisi pasukan Islam sangat mengerikan, selalu kalah setelah beberapa kali menang, karena indikasi dari semangat juang pasukan Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi ini melempem. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi melakukan sebuah inovasi baru, melaksanakan Maulid Nabi, sekedar mengingat kembali, mengenang kembali tentang lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menumbuhkan semangat juang para pasukan muslim saat itu. Dan endingnya setelah peringatan Maulid Nabi, semangat pasukan juang umat Islam pada saat itu mampu menangkan perang salib edisi yang terakhir, sehingga peringatan Maulid Nabi ini sampai detik ini masih kita peringati. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau seandainya Salahuddin Al-Ayyubi memperingati Maulid Nabi ini tidak lain hanya mengingat, mengenang kembali, kemudian membangkitkan semangat juang para pasukan Islam saat itu, mari kita feedback, mari kita ingat kembali, introspeksi, bagaimanakah dengan kondisi kita saat ini dalam perayaan Maulid Nabi. Maksudnya apa? Kalau seandainya kita melaksanakan peringatan sebagai bentuk mengingat, sebagai bentuk mengkaji, mempelajari tentang sunnah-sunnah Rasul, itu baik-baik saja. Tapi kalau seandainya peringatan ini hanya sekedar pesta pora saja, tanpa ada sedikit pun bekas, tanpa ada sedikit pun perubahan, tanpa ada sedikit pun motivasi untuk mengenang, mengikuti kembali, memperbarui ingatan agar semangat keislaman kita semakin tumbuh, maka bisa jadi peringatan yang kita laksanakan bukan peringatan, tapi termasuk dalam pesta dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Ini yang sangat disayangkan oleh para ulama, karena bagaimanapun landasan Maulid Nabi ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka selalulah kalian berzikir, mengingat-ingat, mempelajari apa yang telah berlalu. Fa inna dzikra, karena sesungguhnya mengingat, berintrospeksi
tanfa'ul mu'minin, akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi bisa jadi orang-orang yang melaksanakan peringatan Maulid saat ini mereka lupa tentang esensi dari peringatan Maulid. Mereka melenceng dari apa tujuan pertama dilaksanakan Maulid, sehingga tugas kita adalah memperbaiki niat, memperbaiki situasi dan kondisi yang ada saat peringatan Maulid, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam peringatan Maulid ini benar-benar mampu menjadi inspirasi dan perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Minimalnya akhlak kita berubah, ibadah kita berubah. Yang tadinya biasa-biasa saja bisa akan lebih semakin baik. Yang tadinya sunnah-sunnah Rasul sering kita tinggalkan, seharusnya sunnah-sunnah Rasul yang diajarkan oleh Rasulullah akan semarak kembali. Yang tadinya kita malas beribadah, setelah peringatan Maulid kita akan semakin menggebu-gebu lagi, membangkitkan semangat kembali untuk lebih khusyuk beribadah kembali. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Suatu contoh misalnya, setiap tahun kita peringati Maulid Nabi. Adakah nilai-nilai yang terkandung dalam Maulid Nabi ini yang dilaksanakan oleh kita? Contoh, sunnah melaksanakan sholat berjamaah. Contoh kecil dan sangat sederhana, mudah untuk kita aplikasikan, mudah untuk kita nilai, dan mudah untuk kita evaluasi bersama. Sholat berjamaah merupakan salah satu sunnah Rasulullah yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan. Bahkan dalam kondisi sakit pun Rasulullah masih menghadiri sholat berjamaah, meskipun beliau harus dibopoh dari kamarnya. Dalam kondisi perang pun juga sama. Rasulullah dalam kondisi perang masih melaksanakan sholat berjamaah yang terkenal dengan sholat khauf, sholat berjamaah dalam keadaan was-was dan takut diserang oleh musuh. Ini bukti bahwa sholat berjamaah merupakan salah satu sunnah Rasulullah yang istiqomah dilaksanakan oleh beliau. Kalau seandainya kita merayakan Maulid Nabi, kemudian kita tekankan untuk diri kita pribadi khususnya, dengan tekad dan niat memperbaiki sholat berjamaah kita, maka itu adalah hal yang sangat positif, dan bisa jadi ini adalah implementasi positif dari peringatan Maulid Nabi yang kita laksanakan. Sementara keadaannya, banyak masjid-masjid yang berdiri, bangunannya bagus-bagus, arsitekturnya luar biasa, tapi nyatanya umat Islam saat ini hanya semangat dalam pembangunan fisik masjidnya, tapi membangun fisik secara ruh dari masjid tadi, mentakmirkan dan memakmurkan masjidnya kurang. Sholat berjamaahnya hanya beberapa saf, apalagi sholat berjamaah saat sholat subuh. Kita sangat miris. Kita setiap tahun memperingati Maulid, tapi nyatanya sunnah berjamaah, sholat berjamaah, sholat secara bersama-sama di masjid sudah semakin ditinggalkan. Ini sangat miris. Kalau seandainya Rasulullah pada saat itu menyaksikan kondisi kita, apa yang Rasulullah akan laksanakan. Sedangkan pada saat sahabat saja, ketika sholat berjamaah semakin ditinggalkan, sahabat saja sangat murka, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh kecil dari aplikasi dari peringatan Maulid. Kalau seandainya Maulid Nabi banyak mendatangkan hal yang positif kepada kita, maka peringatan Maulid Nabi sukses kita laksanakan. Tapi seandainya hanya peringatan Maulid Nabi ini dilaksanakan hanya sekedar dikedepankan urusan yang hura-hura, urusan pesta pora, urusan perut dan lain sebagainya, ini sangat menyimpang dari sejarah pertama Maulid Nabi dilaksanakan oleh sahabat Salahuddin Al-Ayyubi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah.
Maka peringatan Maulid Nabi ini merupakan momentum untuk introspeksi bagi kita semua. Sudahkah kita berusaha mempertahankan, mengistiqomahkan, membiasakan sunnah-sunnah Rasulullah? Sudahkah kita kembali sesuai dengan ayat tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah? Sudahkah kita benar-benar mencontoh, menjadikan Rasulullah sebagai uswah dan teladan yang baik bagi kita? Ini yang harus kita tekankan sebagai bentuk introspeksi bagi diri kita, karena introspeksi akan bermanfaat bagi diri kita semua. Mudah-mudahan uraian singkat khutbah siang hari ini mampu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita tentang esensi dari peringatan Maulid Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga keadaan kita, akhlak kita, ibadah kita, muamalah kita, dan setiap tingkah laku kita akan sesuai dengan uswah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga keimanan, ibadah dan amaliyah kita akan semakin baik di dunia sentausa, lebih-lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani lima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi ta'ala wa ta'atih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad kama wa ala ali nabiyyina Muhammad kama shallaita ala nabiyyina Ibrahim wa ali nabiyyina Ibrahim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ali nabiyyina Muhammad kama barakta ala nabiyyina Ibrahim wa ali nabiyyina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar. Aqimissalah.